Saya rindu untuk berbagi kembali satu kekuatan yang baru di hari ini bersama dengan saudara semua. Puji Tuhan, saudara, seberapapun yang hadir, saya akan mulaikan pertemuan kita malam hari ini. Saya rindu kita sama-sama boleh dikuatkan lewat setiap firman-Nya. Bersama saya Natalisa Kiling selama 10-15 menit ke depan, mari kita sama-sama dikuatkan. Puji Tuhan, saya akan awali dengan doa. Sebab itu saudara dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh terima kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan yang ada. Sebab itu berkati setiap kami yang ada. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap apa yang mau Tuhan sampaikan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami mulaikan, kami awali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat kita bergabung. Dan saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua yang ada. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini saya akan bacakan satu fatsal di mana satu ayat dengan ayat yang lainnya itu saling menyambung ya saudara. Jadi saya tidak bisa ambil satu ayat saja. Di dalam Mazmur Fatsal 121 ini saya akan bacakan satu pasal ini, 8 ayat tapi tidak terlalu panjang. Dan saya akan bacakan buat kita semua yang hadir malam hari ini. Saudara menyimak, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Ayat terakhir, ayat 8 dikatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Maaf saudara, tenggorokan saya lagi gatal. Puji Tuhan saudara yang diberkati Tuhan. Ayat ini, satu pasal ini menceritakan tentang nyanyian ziarah seorang Daud. Kalau saya boleh kasih tahu sedikit kepada saudara bahwa dari pasal 120 Mazmur ini sampai 134 itu tentang nyanyian ziarah. Dan di 121 ini yang saya sudah bacakan kepada saudara, di sini dikatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Daud, kalau kita tahu kehidupannya, dia sangat menyadari lewat pasal ini, dia sangat menyadari bahwa pertolongan yang pasti itu hanya datang daripada Tuhan. Daud sangat menyadari bahwa pertolongan hidupnya yang pasti hanya datang daripada Tuhan. Dan ini pun harus juga menyadari kita, bukan hanya Daud, bukan sampai pada Daud saja, tetapi kita, saudara dan saya, kita pun harus menyadari bahwa pertolongan kita yang pasti dan satu-satunya ialah hanyalah Tuhan, tidak ada yang lain. Pertolongan kita adalah Tuhan saja, daripada Tuhan tidak ada pertolongan di luar Tuhan. Dan di ayat pertama dikatakan tadi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolongan saudara dan saya? Saya katakan kepada saudara bahwa tidak ada satupun pertolongan yang kita cari di dunia ini seperti pertolongan Tuhan yang sempurna. Tidak ada yang dapat menyamakan, yang bisa menyamakan pertolongannya dengan pertolongan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Jadi saudara, saya bertanya kepada saudara, masihkah saat-saat ini saudara mencari pertolongan di gunung-gunung?
Masihkah sampai saat ini saudara mencari pertolongan kepada patung-patung yang saudara sembah? Atau masihkah saudara sampai hari ini mencari pertolongan kepada manusia? Saya katakan, banyak orang-orang mengatakan demikian, saudara. Saya nggak bisa lihat Tuhan. Tuhan itu di mana? Saya nggak bisa lihat Tuhan. Maka dari itu, bagaimana saya bisa melihat pertolongan Tuhan? Banyak orang katakan demikian, saya nggak bisa lihat Tuhan. Untuk apa? Saya meminta pertolongan kepada apa yang tidak saya bisa lihat. Tuhan saja tidak bisa saya lihat. Bagaimana saya bisa melihat pertolongannya? Manusia bisa kita lihat, bisa saya lihat. Sebab itu saya meminta pertolongan kepada manusia yang jelas-jelas bisa terlihat dan mungkin pertolongannya juga nyata, bisa saya tahu itu. Saya berkata kepada saudara, adakah di antara saudara yang memiliki pemahaman demikian? Adakah di antara saudara yang demikian? Saudara, saya bukan sedang membenar-benarkan apa yang bukan kebenarannya. Saya tidak sedang membenarkan apa yang bukan kebenarannya, tapi inilah kebenarannya, inilah kebenaran firman Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan adalah kebenaran yang mengatakan kepada kita bahwa pertolongan saudara dan saya ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau boleh saya katakan, langit ini saudara dan bumi beserta segala isinya, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada satupun yang dapat jadi. Tanpa Tuhan tidak ada satupun yang telah jadi. Haleluya. Maka dari itu saudara, kenapa kita masih mencari pertolongan kepada sesama yang diciptakan oleh Tuhan juga? Saudara dan saya, kalau kita masih boleh ada sampai hari ini, kalau kita masih boleh hidup sampai hari ini, saya katakan semua karena Tuhan. Sudah seharusnya kita mencari pertolongan satu-satunya yaitu kepada Tuhan. Sudah seharusnya kita mencari pertolongan kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena apa saudara? Karena Tuhan saja yang tahu hidup kita. Karena hanya Tuhan yang tahu hidup kita. Tanpa Tuhan kehendaki, semua gak akan terjadi saudara. Kalau Tuhan tidak kehendaki untuk terjadi dalam kehidupan saudara, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi sebab itu, apa yang sedang saudaraku alami saat ini, apa yang saudara sedang hadapi saat-saat ini, kalau Tuhan boleh izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara, itu artinya bahwa Tuhan mau kita cari Tuhan. Kalau Tuhan sedang izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara, Tuhan mau kita cari Tuhan. Tuhan mau kita cari pertolongan kepada Tuhan, karena pertolongan yang sempurna itu hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab itu cari Tuhan saudara, bukan cari yang lain, karena hanya Tuhan saja yang sanggup. Amin, puji Tuhan. Dan gak sampai di situ saudara. Di ayat 3 dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Wow, ayat 4 bahkan dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Haleluya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya orang Israel itu adalah Allah yang kita sembah, juga Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Jadi ayat yang saya bacakan bahwa Tuhan kita tidak pernah terlelap, bahkan tidak pernah tertidur. Yang artinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara terjatuh. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara terangkap. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara tergelincir oleh apapun. Karena apa? Karena Tuhan selalu menjaga kita. Haleluya. Karena Tuhan selalu menjaga kita. Dikatakan tadi, penjagamu tidak akan terlelap, tidak akan tertidur. Artinya Tuhan selalu menjaga kita. Saya katakan saudara, bahwa Tuhan itu gak pernah capek loh jaga kita. Tuhan gak pernah menjadi lelah dalam menjaga kita.
Apalagi Tuhan tidak pernah menjadi lengah dalam menjaga kita. Tuhan selalu menjaga kita, menjaga kita. Tuhan tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia selalu ada buat kita, dan dia tidak pernah menjadi lelah, tidak pernah menjadi capek dalam menjaga kita, saudara. Haleluya. Sebab itu dikatakan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Yang artinya apa, saudara? Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Artinya saat kita hidup di dalam Tuhan, bukan berarti tidak lagi ada yang namanya badai kehidupan, bukan berarti tidak ada lagi yang namanya tantangan hidup, bukan berarti tidak ada lagi yang namanya proses kehidupan. Tetapi saudara, saat itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengetahui bahwa hanya Tuhan saja yang terlebih sanggup mengangkat hidup saudara, bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup memulihkan hidup saudara, bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup menyembuhkan hidupmu. Tuhan saja yang sanggup membangkitkan kehidupan kita, sehingga kita bisa bergerak terus maju bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita menderita, sekalipun banyak yang kita alami, tetapi kita tetap terus bisa bergerak maju. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Dia tidak pernah lelah menjaga saudara dan saya. Dia tidak pernah menjadi capek dalam menjaga saudara dan saya. Ingat itu, saudara. Seringkali justru manusia itu sendirilah yang terkadang capek cari Tuhan. Seringkali kita sendirilah yang terkadang kita capek cari Tuhan, bahkan lupa cari Tuhan. Bukan Tuhan yang lupa sama kita, bukan Tuhan yang capek menjaga kita, tetapi seringkali kita yang suka lupa cari Tuhan, suka capek suka capek cari Tuhan. Bukan Tuhan, saudara. Sebab itu, jangan sampai itu terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Bahkan gak sedikit juga, saudara, banyak orang yang menjadikan Tuhan sebagai cara terakhir. Banyak yang menjadikan Tuhan sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah mereka, dalam menghadapi pergumulan mereka. Menjadikan Tuhan sebagai jalan terakhir, sebagai ban serep. Kalau semuanya cara saya udah saya lakukan dan tidak berhasil, saya baru cari Tuhan. Adakah di antara saudara yang demikian? Halo, saudara. Adakah saudara yang demikian? Kalau jika ada di antara saudara yang demikian, saya katakan, kembali kepada Tuhan, bertobat. Saya pun pernah alami demikian, saudara. Saya menjadikan Tuhan sebagai cara terakhir. Tapi saya tahu itu adalah satu hal yang salah besar. Dan saya mau kembali kepada Tuhan dengan jalan yang benar, dengan cara yang benar. Cari Tuhan, jadikan Tuhan sebagai yang terutama, bukan yang terakhir. Sebab itu mari kita sama-sama berubah, mari kita sama-sama bertobat. Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Ingat, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan Allah yang hidup, yang luar biasa. Dan dikatakan tadi, Tuhan tidak pernah tertidur dalam menjaga kita. Dia tidak pernah menjadi terlelap dalam menjaga kita. Haleluya. Bahkan belum selesai, saudara. Dikatakan di ayat 5, 6, dan 7 bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Wow, saudara, ini luar biasa. Kalau boleh saya katakan, kurang apa lagi Tuhan kita, saudara? Apa itu gak cukup buat kita? Apa itu masih kurang kita katakan? Ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita disakiti oleh siapapun. Tuhan tidak pernah membiarkan ada orang-orang yang menyakiti kita. Kalau hidup saudara sepenuhnya saudara serahkan sama Tuhan, kalau hidup saudara sepenuhnya mengandalkan Tuhan, kalau saudara sepenuhnya hidup di dalam Tuhan, maka saudara akan alami di mana Tuhan tidak akan membiarkan ada orang-orang menyakiti saudara. Tetapi
Apakah saudara sudah menyerahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan? Serahkan dulu hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat penjagaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saudara. Jangan setengah-setengah. Tuhan gak suka yang setengah-setengah. Jangan kita berharap setengah-setengah kepada Tuhan. Jangan kita menyerahkan hidup kita setengah-setengah kepada Tuhan. Jangan kita percaya kepada Tuhan setengah-setengah. Kita percaya Tuhan, tapi kita masih percaya akan hal-hal dunia ini. Sebab itu saudara, sepenuhnya percaya sama Tuhan, jangan setengah-setengah. Apakah masih ada kebimbangan dalam engkau mengiring Tuhan? Apakah masih ada keraguan dalam saudara mengiring Tuhan saat-saat ini? Ingat saudara, pertolongan yang sempurna itu hanya ada di dalam Tuhan. Pertolongan yang sempurna akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara hidup sepenuhnya di dalam Tuhan, kalau saudara hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya, tidak setengah-setengah dalam kehidupan saudara. Dia Tuhan Allah yang sempurna. Tidak ada satu manusia pun yang dapat membandingkan dia dengan siapapun ataupun menyamai Tuhan kita dengan siapapun. Hanya dia pertolongan kita yang sempurna. Dan di ayat yang terakhir saudara dikatakan, ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya dimanapun saudara pergi dan berada, kemanapun saudara ada, Tuhan yang menjaga saudara. Dia menjaga saudara bukan hanya tentang kemarin. Dia menjaga saudara bukan hanya beberapa tahun yang lalu saja. Dia bukan hanya menjaga saudara hari ini, tetapi sampai selama-lamanya Tuhan terus menjaga kehidupan saudara. Pertolongan Tuhan ada bagi saudara yang tetap terus hidup mengandalkan Tuhan. Pertolongan Tuhan akan selalu ada sempurna dalam hidup saudara saat saudara benar-benar sepenuhnya berharap, sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Sebab itu saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Atau sebaliknya, dunia ini mungkin banyak orang melihat tidak ada Tuhan. Karena apa? Mungkin orang-orang mengatakan tidak ada Tuhan. Karena apa? Karena sepertinya Tuhan itu tertidur, Tuhan itu diam. Buktinya masih banyak, pandemi ini masih belum selesai. Ingat saudara, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Justru Tuhan sedang bekerja hari-hari ini melawat setiap umatnya. Semakin dikuatkan, semakin disempurnakan dalam Tuhan. Sebab itu saya katakan kepada saudara, apapun keadaanmu saat ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang saudara alami saat ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada dan dia mau melihat sampai mana kita setia mengiring Yesus. Sebab itu, keadaan apapun dalam hidup kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan saudara. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan, tapi biarlah kita boleh terima kekuatan bahwa pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Sekalipun saudara belum melihat, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Firman ini singkat dan sederhana, tapi biarlah kita boleh menerima kekuatan Tuhan, pesan Tuhan malam hari ini. Dan saya akan akhiri dengan doa. Mari dimanapun saudara berada, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan malam hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa tidak ada pertolongan yang lain. Hanya ada di dalam Tuhan saja pertolongan kami. Apapun Tuhan tidak dapat kami andalkan. Bahwa kami untuk berharap dan mengandalkan Tuhan saja. Ampuni jika di antara kami sudah ada yang mulai melupakan Tuhan. Sudah ada yang mulai jauh daripada Tuhan. Bawa kembali Tuhan kami untuk dekat dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan, karena pertolongan kami hanya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Mereka yang hadir malam hari ini, Tuhan, hamba berdoa buat mereka, berkati hidup mereka dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Hidup mereka ada dalam tangan Tuhan. Hamba menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan saja yang menjagai, melindungi, bahkan memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, hamba mengucap syukur.
Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami akhiri pertemuan kami malam hari ini dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat waktunya yang saudara sudah berikan. Biarlah saudara mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan kita akan berjumpa kembali besok saudara di jam yang sama, jam 21.30 waktu WIB. Dan akhir kata saya mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap semangat saudara hidup di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.